Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, di dalam video kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan. Berarti energinya bukan untuk kalian, jadi untuk orang lain. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil aja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu adalah sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan, sehingga hasilnya biar bisa resonate sama kalian ya, dan energinya pun juga biar bisa klop. Nah, untuk di tema video kali ini yaitu kapan dia datang, seseorang yang tulus mencintaimu. Oke, buat kalian semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini. Jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Nah, langsung saja. Sebelum Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman ya, fokuskan pada tema video kali ini, yaitu kapan dia datang, seseorang yang tulus mencintai kamu apa adanya. Jadi ketika nanti Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, kalian sebut tema video kali ini di dalam hati kalian ya. Oke, langsung saja, tidak perlu panjang lebar ya. Kita shuffle kartunya. Kita shuffle sampai kartunya keluar yang sesuai sama energi kita. Oke, kartunya keluar satu. Wow. Oke, keluar yang sini, yang satu kita shuffle lagi. Oke, keluar lagi satu ya. Sebentar. Yes, Clarissa coba tata dulu. Nah, oke teman-teman semuanya, sekarang Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih benar-benar bingung gitu ya, kalian pilih saja kartu mana yang menurut kalian bagus di antara ketiga kartu ini. Dan karena sifatnya ini general reading ya, jadi teman-teman bisa banget memilih lebih dari satu kartu. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu yang nomor 2 ataupun nomor 1. Sah-sah saja, karena general reading, fun reading ya. Dan buat teman-teman semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk berpikir, kalian bisa pause video ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan pilihan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi hati kalian. Dan buat yang sudah merasa memiliki pilihan pile gitu ya, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan pile yang pertama.
Jadi untuk pilihan pel yang kedua dan ketiga kita singkirkan terlebih dahulu, karena kita fokuskan sama pel ke satu terlebih dahulu. Sebentar, Clarissa coba ambil energinya terlebih dahulu ya. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu kapan dia datang seseorang yang mencintaimu dan menyayangimu ya. Kalau di sini yang saya lihat sih energinya begitu gembira gitu ya. Di sini memang saat ini gitu ya, kamu terlihat sedih dari raut wajah kamu. Karena apa sih gitu yang membuat kamu sedih? Ya kamu ngerasa gitu bahwa kamu sabar juga udah, tabah juga sudah, terus berusaha apalagi gitu. Kamu juga sudah, tetapi kenapa gitu? Orang yang selama ini saya harap-harapkan, orang yang selama ini aku impi-impikan, tetapi kok belum juga datang gitu. Ini sebenarnya kenapa gitu? Saya harus sabar yang seperti apa lagi biar seseorang yang saya harapkan ini segera datang gitu. Tetapi tenang saja, karena ya kamu sudah melewati kesabaran tersebut. Kamu sudah melewati lika-liku kehidupan yang sudah kamu jalani. Artinya ya sebentar lagi gitu hidup kamu akan penuh warna, dimana mungkin orang ini tuh bisa jadi datang lebih cepat daripada apa yang kita prediksikan. Karena di sini yang saya lihat ya, memang terlihat sih kamu saat ini sedih juga iya, khawatir juga iya. Khawatirnya apa gitu? Kamu khawatir kalau misalnya kamu terlalu tua untuk mendapatkan jodoh. Jadi seperti itu. Dan di sini juga tenang saja sih gitu. Karena yang saya lihat orang ini itu akan hadir tanpa kamu minta, dan orang ini tuh membawa sejuta ketulusan untuk hati kamu. Tetapi memang pertama kali kamu tidak menyadarinya. Hanya kamu ngerasa gitu bahwa ada orang yang dekat sama kamu, tetapi kamu tidak menyangka bahwa sebenarnya hati orang ini tuh sedalam samudra. Dan di sini yang saya lihat, orang ini tuh yang nanti mampu memulihkan senyummu kembali. Karena yang saya lihat gitu ya, kamu sebenarnya tipe orang yang ceria sih gitu. Kamu juga tipe orang yang pintar menutupi kesedihan. Yang artinya mungkin gitu ya, jikalau orang lain gitu yang tahu misalnya kamu senyum, kamu tertawa gitu, sebenarnya mereka itu tidak tahu dalam hati penderitaan apa yang kamu rasakan, kepedihan apa yang kamu rasakan, rasa takut apa yang kamu rasakan. Mereka tidak tahu. Mereka hanya melihat kamu happy, kamu senyum, kamu bahagia. Karena sejatinya kamu itu tidak bisa terlalu mengumbar kesedihan yang ada di dalam diri kamu. Terus juga di sini yang saya lihat, orang ini sepertinya tidak membutuhkan proses yang begitu panjang untuk bisa mengajak kamu ke jenjang serius ya. Karena yang saya lihat orang ini memang benar-benar ngedeketin kamu, bukan maksudnya itu meminta kamu menjadi seorang pacar, tetapi meminta kamu untuk menjadi seorang pendamping hidup yang akan kamu jalani ke depannya. Tapi ya memang mungkin proses waktu kamu pertama kali kenal sama dia itu sih sebenarnya yang agak berbelit-belit. Berbelit-belitnya itu apa sih gitu. Orang ini memang tidak cukup lantang untuk mengatakan gitu bahwa sebenarnya dia merasa nyaman sama kamu, merasa sayang sama kamu gitu. Tapi ya ini sepertinya yang saya lihat gitu ya, yang kayak seolah-olah mancing-mancing duluan ini kamu gitu. Karena kamu merasa gitu, ini orang sebenarnya kayaknya itu suka sama aku gitu, tapi kamu langsung mencetuskan bahwa dia suka sama kamu itu nggak berani gitu, takutnya salah. Akhirnya kamu mencoba memberanikan diri gitu, mancing-mancing dia supaya dia mengungkapkan apa yang ada di dalam perasaan dan hatinya. Alhasil apa gitu yang saya lihat, setelah kamu memancing-mancing itu, orang ini akan terbuka dengan sendirinya. Karena istilahnya kamu sudah membuka sedikit celah hati kamu untuk dia. Tetapi kamu tidak langsung membuka lebar-lebar ya. Karena kamu itu orangnya juga penuh perhitungan yang saya lihat. Dimana ya sudah cukup banyak sih itu luka yang sudah tertinggal di dalam hati kamu. Jadi kamu kedepannya nggak ingin hal tersebut bisa terulang lagi. Terus juga di sini yang saya lihat,
Ciri-ciri orang ini tuh orangnya cukup penyayang, penyabar, dia suka sama anak-anak. Yang jelas ya mungkin memang dia mengharapkan anak ya dari kamu dan ingin segera cepet-cepet kamu dan dia bisa menikah. Tapi di sini kamu juga jangan terlalu welcome sama dia. Dalam artian kamu harus tahu seluk-beluk dia terlebih dahulu. Kamu harus tahu maksud dan tujuan dia itu apa. Nah, baru misalnya kamu sudah mengetahui sisi lubuk hati dia yang paling dalam gitu, kamu langsung aja gitu berikan hati kamu seutuhnya, tidak masalah. Tetapi apabila hati kamu merasa belum yakin dan kamu istilahnya belum terlalu tahu dalam dasar hati dia seperti apa, kamu jangan langsung gitu. Karena yang saya lihat kamu juga orangnya gampang dibaperin gitu. Artinya gampang baper ya. Tapi juga gampang sakit hatinya. Itu sih yang saya lihat. Nah, biar hal itu tidak terjadi, makanya kita sedia payung sebelum hujan gitu. Sebelum hal itu terjadi, kita harus jangan sampai terjadi gitu. Dalam artian ya kamu nggak boleh terlalu over welcome sama dia. Kamu juga harus hati-hati gitu. Maksud dan tujuan dia itu sebenarnya apa, terus bagaimana perjuangan dia, kamu harus tahu terlebih dahulu. Jadi jangan langsung welcome menerima hati dia. Dan sekarang Clarissa coba ya, Clarissa readingkan untuk kartu versi tarotnya, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa. Oke, karena ini sudah reading ya, jadi coba Clarissa singkirkan terlebih dahulu biar kita fokus sama tarotnya. Oke. Balik. Yups. Saya paham apa yang ada di pikiran kamu saat ini. Paham apa yang kamu rasakan saat ini. Ya cukup sedih sih gitu. Oke. Yes. Sebentar, coba Clarissa ambil energi kalian secara kolektif dan coba Clarissa tarik energi dari kartu tarot ini, kita naikkan biar kalian juga kelihatan kira-kira informasi apa yang kita dapat. Oke. Ya, kalau di sini memang jika Clarissa lihat ya, kamu sepertinya saat ini cukup sedih loh, cukup merasakan suatu penderitaan. Ya mungkin penderitaan apa gitu, seperti yang sudah aku sebutkan di awal lagi gitu. Kamu merasa bahwa sabar udah, melakukan yang terbaik juga udah gitu, terus menunjukkan yang terbaik juga udah. Tetapi kenapa gitu? Kok intinya aku ini belum dipertemukan sama seseorang yang sesuai dengan keinginan dan harapan aku. Itu yang menjadi tanda tanya besar di dalam diri kamu. Tapi ya bagaimanapun juga proses yang indah itu harus ditebus melalui rintangan terlebih dahulu. Jadi tidak ada ceritanya sesuatu yang indah itu langsung bisa kamu hadapkan di depan.
Pasti semuanya akan ada proses lika-liku kehidupan yang harus kamu jalani. Karena apa gitu? Kamu akan menjemput suatu keindahan yang akan kamu nikmati ke depannya. Jadi benar-benar Tuhan memang menguji kamu gitu, seberapa besar pengorbanan kamu dan seberapa kuat hati kamu dalam menghadapi rintangan dan ujian ini. Terus juga di sini yang Clarissa lihat dari kartunya, memang sih terlihat ya, orang ini tuh akan datang gitu ya secepatnya. Tapi ya mungkin tanpa kamu sadari, karena dilihat dari kartunya sepertinya orang ini tuh energi mencintai ya. Kalau dilihat secara kasat mata itu tidak terlihat, justru malah cuek. Kalau misalnya dibilang peka, dia bukan orang yang peka gitu. Justru malah kamu banyak yang menduga-duga gitu. Banyak pikiran di dalam hati kamu gitu. Apakah orang ini sebenarnya sayang atau enggak sih sama aku gitu. Kamu ada pikiran tersebut di dalam hati dan pikiran kamu. Karena ya orang ini memang yang sudah saya sebutkan gitu. Orang ini bukan tipe orang yang gampang mudah bisa mengungkapkan apabila hati dia belum mengatakan iya, dan harus dipancing terlebih dahulu baru orang ini akan membuka mulutnya dan berbicara secara langsung sama kamu. Entah kenapa gitu. Mungkin masalah asmara yang membuat dia jadi kayak merasa malu, merasa kurang percaya diri mungkin ya di sini. Tapi ya di sini sih bagus orangnya. Memang orang ini memiliki tekad niatan yang tulus untuk kedepannya itu bisa membuka lembaran baru bersama kamu. Karena juga dilihat sih kamu dan dia itu hampir memiliki masa lalu yang sama-sama buruk. Sehingga gitu ya akhirnya kamu dan dia itu merasa banyak kecocokan. Dan akhirnya nyambung gitu. Berawal dari cerita, terus kalian banyak saling tukar pikiran, terus juga saling bercerita tentang apa hal yang pernah kalian alami gitu. Alhasil komunikasi tersebut jadi nyambung gitu dan enak untuk dibawanya atau diceritakannya gitu. Terus juga di sini orangnya sih sebenarnya juga tipe orang yang romantis. Kalau misalnya kamu sudah benar-benar menyelami hatinya gitu. Ini orang itu sebenarnya romantis. Tapi memang mungkin di awal perkenalan kamu terlihat sih ini orang tuh biasa aja gitu. Bahkan lebih berkesan cuek, dingin itu. Tetapi ya orang ini kalau misalnya dia sudah memiliki keberanian untuk mengungkapkan apa yang menjadi maksudnya itu apa yang ada di dalam hati dia, pasti kamu akan merasa senyum-senyum sendiri. Kamu merasa menjadi orang yang paling spesial karena orang ini tuh memiliki sisi keromantisan yang tidak dimiliki orang lain. Dan kamu itu kayak ngerasa senang aja gitu ketika dia mungkin memberikan suatu kejutan untuk kamu. Terus juga di sini yang saya lihat untuk saat ini sepertinya ya kamu memang berharap gitu kedepannya itu bisa bahagia. Kamu berharap kedepannya itu bisa dipertemukan dengan seseorang yang memang sesuai dengan isi hati kamu gitu. Nah, tetapi ya memang gitu proses itu harus kamu hadapi. Dan di sini yang saya lihat gitu, kamu otak kamu ini benar-benar sudah terbebani, udah benar-benar kalau misalnya dibilang gitu ya, kamu hampir menyerah gitu. Kamu lebih memilih pasrah aja sama Tuhan. Tapi ingat ya, memang saat ini hati kamu tidak bisa bebas, senyum pun juga tidak bisa lepas gitu. Terkadang kamu juga pura-pura bahagia, tetapi di dalam hati kamu ini sebenarnya banyak jeritan yang ingin kamu teriakkan. Tetapi apa daya gitu. Yang artinya ya kamu di hadapan orang gitu ya, berusaha menyembunyikan kesedihan kamu. Karena ya kamu tipe orang yang seperti itu yang saya lihat. Tapi ingat ya, orang yang akan hadir ini nantinya ini adalah orang yang akan membebaskan kamu dari rasa ikatan yang maksudnya itu bukan ikatan ya. Maksudnya itu dari belenggu tertekan. Orang ini yang akan membebaskan kamu dari situ. Dan kamu sangat merasa dampak perubahannya gitu. Yang artinya kamu melihat ternyata kalau misalnya aku korek-korek gitu ya, gak ada orang yang sebaik ini selain dia gitu. Karena ya kamu pernah pacaran,
Kamu pernah menjalin hubungan, tapi tidak spesial ini gitu. Walaupun dia bukan tipe orang yang romantis, banyak berkata, tetapi tingkah laku dan perjuangan dia itu yang membuat kamu cukup berkesan gitu loh. Dan alhasil apa gitu? Ya, kamu ingin selalu berusaha menunjukkan yang terbaik di hadapan dia. Bahkan kamu juga sangat bersyukur sudah dipertemukan dengan seseorang yang ini gitu. Karena ya inilah orang yang kamu cari gitu. Sebenarnya kamu itu bukan tipe orang yang banyak nuntut. Kamu itu bukan tipe orang yang cari yang kaya, cari yang apa, tidak gitu. Intinya di dalam hati kamu itu orangnya cukup bertanggung jawab, setia, dan mau menerima apa adanya kamu. Itu menurut kamu itu sudah lebih dari cukup gitu, daripada yang terlalu perfeksionis tetapi ujung-ujungnya mengecewakan. Kamu tidak suka hal itu. Dan di sini juga yang saya lihat, ya, kamu harus bangkit sih dari keburukan apa yang sudah menyerang kamu atau keburukan apa yang sudah terjadi padamu. Kamu harus bangkit gitu. Kamu jangan terlalu mengingat-ingat dan kamu jangan terlalu takut untuk menghadapi masa depan. Karena ya, Tuhan itu pasti sudah mempersiapkan semua makhluknya itu momen yang terindah. Tetapi terkadang gitu ya, kita kurang menyadari dan mensyukurinya gitu. Alhasil apa? Kita tetap terus merasa kurang dan kurang. Apabila kalian lebih mau bersyukur gitu ya, otomatis hati kalian akan merasa plong dan jodoh pun semakin didekatkan gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, untuk saat ini buat kamu tetap terus berjuang sambil berdoa dan berusaha. Jadi jangan cuma berjuang aja, jangan cuma bersabar aja, tetapi berdoanya kurang. Ikatan sama Tuhan kurang. Yang artinya ya jangan seperti itu. Kalau bisa semuanya harus imbang gitu ya. Walaupun ibadah kamu tidak bisa ngefull gitu, tapi setidaknya dalam satu hari kamu ingat sama Tuhan. Itu nanti kamu akan merasakan dampak yang besar. Dan di sini yang saya lihat, ya memang kamu saat ini sebenarnya sedang membutuhkan seseorang yang enak diajak curhat, yang mau memberikan solusi gitu. Tapi ya ingat ya, kamu jangan pernah maksudnya itu bercerita atau curhat sama orang yang salah. Misalnya orang yang benar-benar tidak bisa kamu percaya gitu, atau mungkin seorang sahabat yang mukanya itu gampang ember. Jangan sama sekali yang seperti itu. Tapi di sini lebih carilah orang yang menurut kamu itu tepat. Contoh mungkin orang tua. Karena bagaimanapun juga gitu, sejatinya orang tua itu jauh lebih peka daripada anaknya. Jadi tempat curhat terbaik itu sebenarnya orang tua. Yang saya lihat seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami buat teman-teman semuanya yang memiliki file nomor 1 ya. Dan sekarang saya coba reading yang selanjutnya, file yang nomor 2. Sebentar, Clarissa coba tarik energinya dulu. Sesuai judul tema tadi ya. Kapan dia datang? Seseorang yang benar-benar tulus mencintaimu. Kalau di sini yang Clarissa lihat ya, orang ini sebenarnya sudah ada di hadapan kamu. Orang ini sebenarnya kamu sudah kenal sama dia gitu. Tapi mungkin kamu belum menyadarinya, ataupun jika kamu sudah menyadarinya gitu, dan kamu tahu bahwa dia sudah mengungkapkan dan suka sama kamu, tapi kayaknya di sini dia itu belum bisa plong gitu. Yang artinya ya it's okay, dia sudah deket dengan kamu, tetapi orang ini tuh kayak belum bisa memiliki hati kamu seutuhnya. Mungkin karena banyak faktor ya. Mungkin takut misalnya kamu sudah punya pasangan, atau mungkin takut karena hubungan yang kalian jalani ini adalah sebatas sahabat, atau mungkin yang ketiga gitu ya, dia sadar diri dia itu siapa. Itu sih sebenarnya kuncinya. Dan di sini memang terlihat gitu ya, ini kamu, ini gunung,
Tetapi di sini ada pembatas, yang artinya kamu dan dia tidak bisa terkoneksi secara langsung. Bisa ketemu gitu ya. Tetapi vibrasi getaran hati kalian itu kurang kuat. Karena mungkin ada hal yang sepertinya aku sebutkan tadi gitu. Orang ini tidak memiliki keberanian karena mungkin ya, dia tahu misalnya kamu sudah ada yang lain, atau mungkin kamu cuma deket gitu ya, tapi belum jadian, dan dia kayak ngerasanya bahwa dia adalah pacar kamu gitu. Atau mungkin dia sadar bahwa sejatinya dia ini hanyalah sahabat kamu. Atau mungkin seperti yang sudah aku sebutkan tadi gitu. Atau mungkin dia sadar diri gitu, dia ini siapa, yang saya lihat seperti itu. Tapi ya, maksudnya keterbatasan tersebut akan bisa kalian lalui sih. Karena orang ini tuh sejatinya akan bangkit gitu. Dan kayak semacam di dalam diri dia itu akan termotivasi gitu. Kalau misalnya aku tetap ragu, aku tetap takut gitu, iya selamanya aku akan sendiri dan seperti ini gitu. Karena orang ini tuh gini loh, selalu apa ya, curhat menggunakan kata hati, menggunakan batin dia gitu. Yang artinya ya dia selalu memotivasi diri dia sendiri gitu untuk mencapai dan meraih apa yang dia inginkan. Dan di sini untuk karakternya sih orangnya cukup penyayang, orangnya juga tipe orang yang lembut. Tapi juga orang ini tuh tipe orang yang tidak suka dikekang. Artinya ya, dia suka menjalin hubungan tuh yang penuh dengan kebebasan. Yang artinya tidak ingin menjalin hubungan yang penuh saling curiga satu sama lain, atau mungkin terlalu seperti ini, terlalu banyak tekanan yang ini yang itu, tidak gitu. Yang penting itu asalkan kriteria itu sebenarnya dia tuh mudah gitu, menerima apa adanya, dan intinya itu tidak terlalu suka membatasi suatu hubungan gitu. Misalnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh A, nggak boleh C, nggak boleh D. Karena orang ini suka kebebasan gitu. Dan mungkin ya, setelah yang saya lihat, setelah dia sedikit memiliki keberanian gitu, keberanian untuk mendekati kamu, yang saya lihat apa gitu, kamu sepertinya akan lebih dekat lagi dengan dia. Karena orang ini tuh pinter banget kok gitu. Sebelum kamu jadian sama dia aja sebenarnya kamu itu kayak kebawa nyaman sama dia, tetapi kamu berusaha menangkal gitu loh, berusaha menepis apa yang kamu rasakan saat itu gitu. Aku kan sama dia temenan gitu, tapi kenapa ya kok sepertinya ketika aku dekat dengan dia itu kok ngerasa nyaman gitu, ada energi yang berbeda, ada sesuatu hal yang lain. Ini sebenarnya ada apa sih gitu. Dan di sini juga yang saya lihat ada juga sih sisi kerasnya dari dia, dimana mungkin nih orang itu tipe karakter yang kepala batu ya, yang artinya ya pendirian dia sangat kuat sih gitu. Tapi ya gini, maksudnya itu sifat dia itu benar-benar yang kayak apa yang menjadi keputusan dia gitu. Kalau misalnya ada orang lain yang mempengaruhi, dia tidak akan tanggapi gitu. Misalnya aja dia saat ini lagi deket dengan kamu, dan ada gitu seseorang itu yang kayak mempengaruhi dia untuk ngebenci kamu, untuk ngejauhin kamu, atau mengatakan kamu tidak baik gitu. Dan orang ini bukan tipe orang yang langsung nyerang omongan tersebut gitu, tetapi benar-benar dia telisiki terlebih dahulu gitu, sampai benar-benar ya dia tahu faktanya gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, kamu sepertinya akhir-akhir ini banyak doa, apalagi tentang jodoh sih gitu. Tapi ya itu doa yang positif harus kamu tingkatkan. Tetapi cuma terkadang yang saya lihat gitu ya, kamu rasa kurang percaya diri kamu itu yang kurang sih. Itu yang membuat hal itu juga sebenarnya berpengaruh gitu. Yang intinya sebenarnya kamu itu memiliki potensi loh untuk, maksudnya itu bisa deket dengan orang lain, tetapi mungkin karena kamu kurang percaya diri dan tidak terlalu memiliki banyak keberanian, sehingga ya mungkin kamu takut untuk melangkah ke depan gitu loh. Dan sekarang coba Clarissa buka, dan Clarissa lihat untuk kartu versi tarotnya. Oke, kebuka lagi. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Wah, terima kasih ya ini buat teman-teman semuanya.
sekarang channel Tarot Trading Indonesia sudah memasuki 20.000 subscriber. Terima kasih ya yang sudah ngikutin channel ini mulai dari awal. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga buat kalian semuanya. Karena ya menurut saya tanpa kalian Clarissa itu tidak akan jadi apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi kalian saat ini yang paling terpenting, yang paling is the best di hatiku. Oke. Coba Clarissa shuffle dan coba Clarissa cari kartu yang energinya sesuai sama kalian. Oke. Oke. Yes, coba Clarissa. Oke. Coba sekarang saatnya Clarissa tarik energi kalian secara kolektif. Dan coba Clarissa ambil energinya dari kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan seperti apa? Ya kalau di sini yang saya lihat gitu ya, orang ini memang sudah cukup dekat sebenarnya sama kamu. Tapi mungkin ya kamu hanya sebatas mengira-ngira sih gitu. Apakah ini orang itu sebenarnya suka sama kamu atau tidak sih? Tetapi kata hati kamu itu mengatakan nih orang itu ada something sama kamu gitu. Dan yang saya lihat ya mungkin setelah dia mengungkapkan apa yang menjadi beban di dalam pikiran dia sama kamu gitu, orang ini akan segera membuat komitmen sama kamu. Dan membuat kamu itu juga shock juga sih gitu. Shocknya, wah ternyata ini orang juga sepertinya ingin dekat dengan aku gitu. Dan kalau di sini sih tidak terlalu menunggu lama ya, karena ya dia sudah ada di hadapan kamu, cuma tinggal tergantung dianya kapan mengungkapkan, itu aja sih. Terus juga di sini yang saya lihat dia itu mengira gitu mungkin ya bahwa kamu saat ini tuh tidak sendiri, yang artinya ada orang lain yang menemani kamu, sehingga ya orang ini tidak memiliki cukup keberanian untuk mendekati kamu. Itu yang menjadi penghambat. Dan di sini yang saya lihat gitu ya, kamu sebenarnya sering sih komunikasi sama dia. Dan kalau yang Clarissa lihat di sini ya, kamu lebih banyak bercerita tentang kesedihan dan keluh kesah kamu yang kamu alami. Jadi intinya seperti itu. Dan orang ini merespon baik sama cerita-cerita yang udah kamu omongkan sama dia, dan orangnya juga maksudnya itu memberikan solusi gitu, solusi yang positif. Dan di sini apa yang akan terjadi gitu ya setelah ini orang berhasil mengungkapkan dan mengutarakan isi hatinya sama kamu? Mungkin gitu ya yang saya lihat ya, walaupun pertama kali gitu, yang saya lihat ketika mungkin kamu jadian sama dia itu akan ada rasa kecanggungan. Karena apa gitu ya, mungkin saja sejatinya kamu dan dia itu sahabat, tetapi
sahabat kok jadi cinta gitu loh. Mungkin kamu pertama kali akan merasa canggung sama dia, tetapi ya setelah melewati masa kecanggungan tersebut malah menciptakan suatu hubungan yang lebih asyik gitu loh. Yang artinya hubungan yang tidak sama seperti orang lain, karena juga kamu ngomongnya juga belak-belakan. Kan kamu sudah tahu karakter dia, kamu paham. Kamu sudah mengerti apa yang dia suka, apa yang tidak dia suka gitu. Dan di sini sepertinya yang saya lihat ya, orang ini yang nantinya itu akan mengakhiri masa lajang kamu. Orang ini yang mengakhiri penderitaan kamu, apa yang menjadi pikiran kamu. Itu karena di sini setelah dia mengungkapkan isi hati dia sama kamu ya, orang ini menjadi pelindung setia kamu loh gitu. Yang artinya orang ini selalu mendampingi kamu di dalam situasi apapun, di dalam hal apapun yang kamu hadapi. Dan di sini dia mencoba gitu ya, menutup mata, menutup telinga gitu. Maksudnya itu tentang mungkin omongan orang seperti apa, hujatan orang itu seperti apa. Dia tidak pernah mendengarkan itu, karena yang dia lihat harapan indah bersama kamu aja sih gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya gosip orang apa gitu, dia tidak pernah memasukkan ke hati. Walaupun terkadang kamu juga ngerasa agak ngeh gitu juga sih gitu. Terus juga di sini yang saya lihat ada kartu Ace of Cup gitu ya. Ya, akhirnya gitu ya, orang ini tuh setelah datang, ini adalah kado spesial dari Tuhan. Dan apa yang harus kamu lakukan gitu? Kamu harus mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Karena di sini yang saya lihat ya, orang ini tuh benar-benar energi cinta dia sangat kuat, tulus sama kamu itu sangat kuat. Karena di sini terlihat ada lambang air, airnya itu sampai tumpah-tumpah gitu. Yang artinya cinta dia sama kamu tak terbatas. Dan juga di sini yang saya lihat ya, orang ini yang mampu membangunkan kamu dari mimpi buruk. Yang artinya sebelum kamu bener jadian sama dia itu banyak rasa kekhawatiran yang terjadi, banyak ketakutan yang menghiasi gitu. Bahkan juga sepertinya kamu tidak mendapatkan energi atau dukungan ketika kamu dapat masalah gitu. Kamu tidak pernah mendapatkan dukungan dari orang yang spesial. Hanya pertama kali ini gitu, setelah dia berhasil mengungkapkan dan jadian sama kamu, orang ini gitu sepertinya yang mampu memberikan itu semua. Dan di sini juga yang saya lihat ada kartu The High Priestess. Tidak hanya kamu dekat dengan dia aja, tidak cuma jadian aja ya. Orang ini juga mampu loh. Maksudnya itu membawa dampak spiritual di dalam diri kamu. Dimana mungkin yang kamu dulu sih ya sudah oke ya dekat dengan Tuhan, tetapi kedekatan kamu akan jauh lebih intens lagi setelah orang ini hadir di dalam kehidupan kamu. Terus juga di sini yang saya lihat gitu ya, hati kamu itu kayak jauh lebih bersih, aura kamu jauh lebih bersinar. Karena apa gitu, orang ini membawa dampak positif di dalam diri kamu, itu yang saya lihat. Dan di sini masih banyak hal yang harus sama-sama kalian perjuangkan. Mungkin misalnya saja saling mantapkan orang tua kalian masing-masing, saling meyakinkan bahwa kalian bisa bahagia ke depannya, atau mungkin saling memberikan yang terbaik, dukungan dan motivasi agar ya walaupun rintangannya begitu berat gitu, tapi biar bisa lebih ringan gitu sih. Terus juga di sini yang saya lihat ada kartu Queen of Swords ya. Queen of Swords itu kamu menjadi seseorang yang lebih percaya diri lagi. Kamu menjadi sosok seseorang yang lebih berani lagi. Karena apa gitu? Ya, orang ini tuh yang mampu merubah. Walaupun tidak 100% ya, namanya tabiat itu tidak bisa dirubah. Tapi setidaknya orang ini tuh mampu memberikan dampak yang positif terhadap diri kamu gitu. Akhirnya kamu jadi lebih berani menatap masa depan, dan kamu jauh lebih percaya diri dalam menghadapi problem masalah apapun. Oke, sepertinya sudah. Dan sekarang coba kita lanjut untuk pilihan pile yang selanjutnya. Oke, yang ini kita singkirkan terlebih dahulu. Kita fokus sama
file yang ketiga. Sebentar. Ya, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu kapan dia datang. Seseorang yang benar-benar mencintai kamu, seseorang yang benar-benar tulus sama kamu, seseorang yang benar-benar sayang sama kamu. Kapan sih datangnya gitu? Kalau di sini yang saya lihat, orang ini akan hadir ketika kamu sudah tidak percaya lagi yang namanya cinta. Karena begitu banyak hal yang sudah kamu lewati, beribu-ribu kegagalan sudah kamu alami. Yang artinya, ya, orang ini hadir. Mungkin ini juga sama seperti nomor 2. Ini adalah hadiah dari Tuhan, yang dimana sudah dipersiapkan ketika kamu sudah benar-benar berada di titik jenuh, yang sudah benar-benar tidak percaya lagi yang namanya cinta. Tapi ingat gitu ya, ini tidak bisa langsung gitu. Kamu merasa bahwa ya aku sudah dihianati cinta, aku sudah merasa disakiti, orang ini langsung muncul di hadapan kamu, tidak. Tetapi ya, perlu juga ada lika-liku juga gitu, yang artinya ada fase, ada tahapan dimana kamu akan ketemu sama dia dulu nih gitu. Terus langkah apa selanjutnya gitu? Ya membuka komunikasi terlebih dahulu. Dan orang ini juga tidak langsung gitu ya, walaupun dia suka sama kamu, tidak langsung mengungkapkan. Karena yang saya lihat, orang ini tuh orang yang smart. Jadi benar-benar mencari seseorang itu bukan berarti dia tipe pemilih ya, tetapi benar-benar mencari seseorang itu yang sesuai dengan hati, pemikiran, dan juga maksudnya itu iman dia. Itu yang terpenting. Dan ciri-ciri dia jauh lebih dewasa dari kamu. Orangnya juga bukan tipe orang yang dingin ya, yang artinya senyum lembut gitu. Yang artinya ya nggak mudah gampang tertawa, tetapi orang ini mudah tersenyum gitu. Dan sepertinya kamu seneng kok gitu, energinya deket dengan dia, berhasil deket dengan dia itu kamu seneng, kamu happy. Karena ya mungkin ya, ini yang menjadi lama itu sebenarnya apa sih? Proses masa pacaran kamu dengan dia itu yang cukup lama. Tapi kalau ditanya apakah ini orang itu serius sama kamu, saya berani jawab serius. Karena ya mungkin orang ini juga hampir sama sih gitu, sudah sering merasa dipermainkan, apalagi dimanfaatkan sama seseorang yang tidak bertanggung jawab. Begitu pula juga kamu gitu, yang artinya cerita kamu dan cerita dia itu nyambung. Sehingga apa gitu, ya kalian bisa saling peduli, saling memberikan dukungan, saling memberikan support. Alhasil apa? Hal itu yang membuat kamu cukup merasa nyaman bersama dia, bahkan jauh dari dia gitu. Sepertinya kamu ogah gitu, pengennya selalu deket terus, pengennya telepon dia selalu telepon gitu, WA selalu dibales gitu. Tapi juga orang ini sepertinya sudah memberikan yang terbaik sih ketika kamu sudah jadian sama dia. Bahkan kamu masih pacaran sama dia aja, dia berhasil menunjukkan kok gitu. Terus juga di sini yang saya lihat ada energi juga sih gitu, energi positif. Yang jelas orang ini tuh mampu gitu ya. Kalau yang nomor 2 tadi itu kan memang benar-benar berdampak yang kelihatan. Tetapi kalau yang nomor 3, orang ini membawa dampak positif tetapi slowly, secara perlahan. Karena dia sudah paham betul karakter kamu itu seperti apa. Kamu tipe orang yang tidak bisa dirubah secara total, yang artinya untuk menjinakkan kamu itu harus penuh dengan kelembutan. Yang artinya dia tarik ekornya terlebih dahulu untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Intinya seperti itu, contoh dia gitu ya. Dia ingin menyelami hati kamu dari bawah dulu gitu. Misalnya ya, dia sabarin aja gitu. Dia ambil maksudnya tuh maksudnya tuh cara memperlakukan kamu itu seperti apa, bagaimana kamu itu suka diperlakukan seperti apa, dia paham gitu. Sehingga ya kamu merasa nyaman aja sama dia gitu. Dan tidak ada lagi keraguan di dalam hati kamu untuk maju melangkah bersama dia. Tetapi ya memang di sini yang cukup berbelit itu adalah proses masa pacaran kamu bersama dia.
Itu sangat panjang karena orang ini sih penuh perhitungan ya, bukan berarti perhitungan pelit, bukan, tetapi yang kayak mungkin aku ini harus menyelami hatinya dulu, harus tahu karakter dia, watak dia seperti apa, kecocokan aku dan dia itu kayak apa. Dia harus memahami betul hal tersebut. Karena apa gitu? Dia menjalani kehidupan ini untuk masa depan. Jadi dia itu berpikir bahwa pernikahan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Makanya gitu, dia benar-benar memikirkan secara matang calon jodoh dia itu kayak apa. Jadi benar-benar nggak langsung istilahnya gerusa-gerusu sembrono, is oke okay, cocok, is oke okay, cocok, tidak. Tapi benar-benar sesuai dulu, dibalancekan dulu sama keinginan, sama hati dia seperti apa. Dan sekarang coba Clarissa lihatkan untuk dari versi tarotnya ya. Ini kita singkirkan terlebih dahulu. Oke. Nomor 2. Nomor 3. Wow, keren kartunya. It's amazing card. Kita ambil kartunya yang sesuai dengan energi kamu ya. Oke, ada kartu King of Wands. Oke, sudah. Ada kartu King of Pentacle. Wah, bagus sih kartunya, bagus-bagus di kartu yang nomor 3 ini ya. Tapi ya memang prosesnya yang lumayan lama gitu. Karena ya kebahagiaan tersebut gak bisa loh kamu raih secara instan. Karena orang ini bener-bener niat banget sih sebenarnya deket dengan kamu ya. Oke, sekarang coba Clarissa ambil energi kalian secara kolektif. Dan aku ambil dari energi kartu tarot ini, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Ya, sepertinya yang saya lihat memang seperti yang saya singgung di awal tadi. Orang ini itu akan hadir ketika kamu itu sudah berada di titik jenuh, yang artinya kamu sudah cukup berat menanggung semua beban hidup. Atau intinya itu kamu kok selalu di seperti ini kan sih sama orang baru gitu. Dan yang saya lihat, kamu akan menganggap bahwa orang ini tuh adalah keajaiban dari Tuhan. Karena orangnya bukan tipe orang yang manipulatif, yang artinya apa yang ada di dalam pikiran dia itu dia ungkapkan, dia ucapkan sama kamu. Jadi benar-benar tidak ada sesuatu hal yang dia rahasiakan dari diri dia kepada kamu gitu. Dan di sini yang saya lihat ada kartu The Lovers juga. Ini adalah cinta sejati kamu gitu ya. Karena ya di sini memang kalau dilihat gitu ya, bisa jadi garis jodoh kamu itu adalah dia. Tapi ya memang orang ini tuh benar-benar akan hadir ketika kamu sudah benar-benar tidak percaya lagi namanya cinta. Dan di sini kayak dia juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi mungkin awal perkenalan kalian itu tidak fokuskan sama maksudnya itu kayak pendekatan yang terlalu pacaran banget, tetapi lebih kayak menyelami hati satu sama lain. Baru misalnya kalian semuanya sudah merasa benar-benar balance gitu, baru nanti akan ketemu. Dan orang ini yang nantinya itu akan menjadi pendamping hidup kamu. Terus juga di sini yang saya lihat ada kartu King of Swords gitu ya. Orangnya cukup tegas sih gitu. Orangnya cukup strength, cukup tegas. Dimana kalau misalnya ini orang mengatakan tidak baik, berarti tidak baik gitu. Terkadang juga hal ini yang suka membuat kamu selisih paham sama dia pada nantinya gitu. Karena kamu juga orangnya itu tipe orang yang maksudnya itu ingin berpendapat, juga ingin pendapatnya itu dihargai. Tapi di sisi lain orang ini tuh juga tipe orang yang gimana ya, yang
bukan menang sendiri sih, tetapi lebih ke kayak coba gitu. Ini pendapatku dulu gitu. Kalau misalnya sudah, coba pendapat kamu. Itu sih yang saya lihat. Terus juga di sini orang ini benar-benar melihat kamu itu bukan dari physically, tapi memang dia kagum sama kamu karena mungkin kamu orangnya mandiri, kamu orangnya juga tipe orang yang tidak selalu bergantung sama orang. Dan di sini yang saya lihat gitu ya, rasa kesabaran kamu itu yang menjadi titik spesial di dalam hati dia, karena dia merasa gitu tidak ada orang yang setegar kamu ketika menghadapi masalah dan ujian. Dan di sini yang saya lihat gitu ya, kamu akan banyak berbagi susah maupun senang sama dia, dan kamu akan mengalaminya gitu. Jadi disinilah yang akan menguji kualitas kamu gitu, seberapa kuat kamu mendampingi dia ketika dia berada di posisi bawah. Dan di sini yang saya lihat positif sih, kamu bisa melewatinya. Bahkan sepertinya setelah kamu melewati kesulitan sama dia, kamu akan dihadirkan sama sebuah kesuksesan. Jadi bukan hanya kesuksesan hubungan aja ya, tapi kesuksesan secara finansial, secara keharmonisan, itu semuanya terpadu satu menjadi satu. Dan di sini juga yang saya lihat, orangnya sih memang gitu ya, kalau dia mengatakan mungkin tidak ada uang gitu ya, ya dia tidak ada uang. Tetapi sejatinya apabila orang ini tuh memiliki rezeki yang lebih, dia pasti banyak memberikan materi sama kamu. Karena ya orang ini tuh kayak belajar bertanggung jawab aja gitu sama kamu. Terus juga di sini kamu akan merasakan suatu perjalanan cinta yang begitu indah sama dia. Karena ya kamu merasa bahwa the real love kamu itu saat ini gitu. Kamu belum, ya pernah sih gitu merasakan sesuatu hal, maksudnya itu seperti ini, tetapi nggak bisa seplong ini gitu. Kamu baru pertama kali seperti ini sama dia. Dan di sini kamu akan dihadapkan sama sebuah keputusan pada nantinya gitu ya. Apakah kamu ingin menunda dulu pernikahan kamu, atau kamu ingin segera cepat-cepat gitu ya dilamar sama dia. Dan di sini kamu benar-benar bingung gitu ketika kamu saat ini gitu ya, kamu berharap pengen segera dipertemukan sama jodoh kamu, tapi setelah kamu sudah dipertemukan sama jodoh kamu gitu, kamu juga sedikit kayak memikirkan sih gitu, ini bener gak sih aku langsung married maksudnya itu di tahun ini, di bulan ini, atau ini bener gak sih gitu sebenarnya, kayak apa mimpi, atau maksudnya itu ditunda dulu atau gimana ya. Itu pasti yang akan kamu hadapi. Tetapi ada hal bagus juga sih gitu, ada hal yang positif ya yang kamu ambil, yaitu kamu lebih memilih mengakhiri masa lajang kamu dan memulai mahligai cinta baru bersama dia. Karena yang saya lihat ya, kamu sudah benar-benar merasa nyaman dan yakin bahwa kedepannya kamu bisa bahagia bersama dia. Dan di sini energi kesedihan sudah tidak ada lagi nih gitu. Jadi tinggal kedepannya aja, tinggal bagaimana gitu kamu bisa mempertahankan komitmen yang sudah kamu bangun. Jadi seperti itu, oke? Terima kasih ya buat teman-teman semuanya, buat sahabat The Lover semuanya, buat kalian semuanya yang ingin personal reading, silahkan, semua keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa upload video terbaru ya, kalian yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasi videonya. Oke, mudah-mudahan ya kalian semuanya selalu dilindungi sama Tuhan dan dimudahkan segala urusannya. Jangan lupa di like dan di share videonya ya, biar semuanya yang tidak tahu menjadi tahu. Terima kasih, saya Clarissa dari channel Tarot Trading Indonesia. Pamit dan undur diri terlebih dahulu. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Dadah.